Dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa Rasulullah Muhammad SAW bukanlah nenek moyang dari seorang pun di dunia ini. Hal ini tersurat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Bismillahirrahmanirrahim. Makana Muhammadun aba alim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi di ayat tadi sudah sangat jelas ditegaskan bahwa Rasulullah bukanlah bapak dari seorang pun di muka bumi ini. Kata bapak adalah kata perumpamaan yang merujuk pada kata kakek buyut atau nenek moyang. Sama seperti kita menyebutkan Nabi Adam dan Nabi Nuh sebagai bapak bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Banyak ulama-ulama terdahulu dari kalangan bangsa Ya'jud dan Ma'jud yang berdiam di antara dua gunung, yaitu dari Gunung Karmel di negara Israel hingga Gunung Himalaya di India. Mereka mengatakan bahwa Ahlul Bait itu artinya keturunan Nabi untuk melegalkan klaim mereka sebagai keturunan Rasulullah. Padahal Ahlul Bait itu sangat jelas diartikan sebagai ahli bangunan atau seorang yang ahli membangun rumah di surga. Seorang mukmin yang bertakwa disebut juga sebagai Ahlul Bait atau bisa juga disebut sebagai umat Rasulullah. Para Ahlul Bait inilah yang diucapkan Rasulullah ketika akan menghembuskan nafas terakhirnya, yaitu kala beliau mengucapkan umatku, umatku, umatku. Jadi ada kesengajaan memutarbalikkan makna yang dilakukan oleh para orang-orang terdahulu itu, yakni pada hadits Rasulullah yang berbunyi, Al-Mahdi itu berasal dari Ahlul Baitku. Padahal maksud Rasulullah adalah Al-Mahdi itu berasal dari umat beliau, bukan bermaksud dari keturunannya. Sebab jika Rasulullah berkata keturunannya, maka itu bertentangan dengan hukum yang berlaku di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40 tadi tentang Rasulullah bukanlah nenek moyang seorang pun di antara kamu. Pembuktiannya dapat dilihat dari ayat-ayat di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah ayat yang mengkisahkan ketika Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diberitahukan oleh para malaikat tentang kehadiran seorang anak laki-laki baginya, yang membuat Siti Sarah merasa heran karena usianya pada saat itu sudah lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Hud ayat 72-73. Dia Siti Sarah berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku akan melahirkan seorang anak padahal aku sudah tua dan suamiku ini sudah sangat tua juga. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai Ahlul Bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha pengasih. Siti Sarah adalah istri Nabi Ibrahim dan bukan keturunan Nabi Ibrahim. Sebab mana mungkin Nabi Ibrahim mengawini keturunannya sendiri. Jadi sebagai istri yang mengikuti agama Nabi Ibrahim membuat Siti Sarah termasuk umat Nabi Ibrahim yang disebut juga sebagai Ahlul Bait Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam salah satu kitab-kitab Allah disebutkan bahwa orang-orang kafir membuat rumahnya di atas pasir, sementara orang-orang beriman membangun rumahnya di surga. Rasulullah bersabda, salat itu tiangnya agama. Kata tiang adalah salah satu unsur dalam membangun rumah. Jadi melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya adalah usaha umat muslim membangun sebuah rumah dimulai dari pondasi hingga atapnya. Beberapa ulama Nusantara mengomentari nasab para Ba'alawi Yaman yang hidup sebagai orang asing di bumi Nusantara.
yang mengatakan bahwa wajarlah mereka mengaku sebagai keturunan Nabi karena mereka punya pohon nasab. Dan kita juga selalu mengucapkan sholawat kepada Rasulullah dan keturunannya pada setiap sholat kita. Sholawat yang sering diucapkan adalah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang artinya, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Padahal tujuan dari sholawat dan salam itu untuk memberi penghormatan yang tulus kepada Rasulullah, bukan untuk mendoakan Rasulullah dan keluarganya agar dilimpahkan rahmat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi tujuan solawat bagi umat muslim adalah untuk memberi penghormatan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bukan untuk klaim status. Apalagi tujuan bertawassul meminta berkah kekayaan kepada Nabi, bukan seperti itu. Dalam ayat tadi juga disebutkan bahwa Allah saja bersolawat kepada Nabi. Jadi kepada siapa Allah mendoakan Rasulullah untuk diberi rahmat? Masa Allah mengucapkan, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Jadinya Allah berdoa kepada Allah. Itu adalah hal yang tidak logis. Di sebuah hadits dikatakan bahwa Rasulullah mengajarkan bagaimana caranya mengucapkan solawat yang benar di dalam setiap tahiyat pada sholat-sholat yang kita dirikan. Bahwa Rasulullah pernah mengajarkan cara bersolawat sebagaimana beliau mengajarkan kita sholat, yaitu dengan membaca At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, Assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Artinya, segala penghormatan, keberkahan, kebahagiaan, dan kebaikan hanya bagi Allah. Salam penghormatan itu kuucapkan kepadamu, wahai Nabi. Salam keselamatan tercurah kepada seluruh hamba-hamba yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi mengikuti hadis tadi bahwa setelah kalimat syahadat berakhir, tidak ada lagi ucapan doa agar Rasulullah dan keluarganya dilimpahkan rahmat, sebab Rasulullah itu sudah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Jadi sangat jelas ada penambahan kata keturunan dalam bersolawat yang dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya berstatus keturunan Nabi, yang mengaku-ngaku keturunan Nabi. Itulah sebabnya mengapa satu-satunya putra Rasulullah diambil nyawanya oleh Allah agar menghindari fitnah akhir zaman yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, karena Allah Maha mengetahui, sehingga dapat dipastikan bahwa Imam Mahdi bukan berasal dari keturunan Rasulullah, tapi berasal dari umat Rasulullah Muhammad SAW yang diucapkan beliau sebagai ahlul baitnya.